Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Bapak Wakil Menteri Pertanian, Ibu Bupati Purwakarta beserta jajaran. Saya lihat ada Wakil Bupati Karawang juga hadir, pembina dan seluruh pengurus Yayasan Dewa Dewi Indonesia beserta jajaran pengurusnya. Hadirin sekalian, para ulama, al-mukarramin, para ulama yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan rahmat Allah kita bisa bertemu, hadir pada acara yang sangat baik ini di Kabupaten Purwakarta. Hadirin sekalian, memasuki masa transisi pandemi menuju endemi, pemerintah terus mengupayakan pemulihan perekonomian nasional, antara lain dengan menggerakkan ekonomi pedesaan, khususnya dengan memanfaatkan potensi pada sektor pertanian dan pemberdayaan UMKM. Digitalisasi telah mendisrupsi kehidupan kita, tidak terkecuali bidang pertanian. Oleh karena itu, kita semua dituntut untuk mampu memahami bahasa kemajuan di masa depan. Masyarakat harus dapat beradaptasi serta berinovasi, sementara pemerintah terus berupaya memfasilitasi dengan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi serta menyediakan berbagai program pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia. Saya mengapresiasi Yayasan Dewa Dewi Indonesia yang berupaya mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui inovasi-inovasi yang telah dirancang pada saat ini untuk para insan kreatif seperti marketplace, lapak abah yang khusus menjual produk-produk buatan Indonesia. Saya juga mendengar adanya aplikasi Jakdes, tadi disampaikan Ojek Desa, yang menyediakan transportasi online untuk membantu aktivitas perekonomian di pedesaan, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Terobosan-terobosan ini meningkatkan peluang bagi para UMKM di desa untuk memperluas pasarnya. Ini seperti programnya Pak Gubernur, tinggal di desa rezeki kota. Wah ini. Baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, serta mempermudah distribusi hasil pertanian masyarakat desa. Mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi, jangkauan pemasaran produk-produk unggul di Kabupaten Purwakarta khususnya akan juga merambah ke pasar global. Saya memahami bahwa belum meratanya jangkauan internet adalah kendala yang harus segera diatasi, seperti tadi katakan Pak Gubernur, karena kebutuhan untuk terkoneksi secara digital pada kehidupan kita saat ini tidak dapat ditawar lagi. Bangsa kita tidak akan masuki era teknologi
yang lebih maju selama masih ada daerah yang belum terkoneksi. Untuk itu pemerintah konsisten mengupayakan akselerasi pembangunan infrastruktur digital guna mengurangi kesenjangan digital. Sekarang memang Kominfo sedang terus bergiat. Diharapkan pada tahun 2023 nanti 83.000 desa kelurahan di seluruh Indonesia telah terjangkau internet. Digitalisasi diharapkan akan semakin menggugah inovasi dan melahirkan bisnis model yang beragam sehingga menumbuhkan berbagai aktivitas ekonomi di tengah kendala-kendala tradisional seperti kendala geografis. Nanti tidak lagi terkendala karena semuanya sudah terhubung dengan baik secara digital. Hadirin yang berbahagia, usaha digitalisasi di lingkungan pesantren juga menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya didorong melalui program Santri Digitalpreneur yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Melalui program ini pesantren akan mencetak Gus Iwan Plus. Nah, Gus Iwan Plus. Apa itu Gus Iwan Plus itu? Gus Iwan itu artinya santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Nah, itu Gus Iwan. Tambah plus, plusnya itu apa? Sekaligus pelestari lingkungan. Ya. Nah, ini pekan lalu saya bersama Pak Gubernur Jawa Barat berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ittifaq Bandung Selatan ya, yang telah mengembangkan model korporatisasi dan digitalisasi pertanian. Itu sudah dikembangkan. Berbagai hasil pertaniannya telah mengisi pasar tradisional maupun modern. Melalui koperasi pondok pesantren atau Kopontren telah diberdayakan pula 270 petani, 9 kelompok tani di 3 kabupaten dan akan terus bertambah. Kesuksesan itu saya harapkan dapat menjadi pemantik bagi pondok-pondok pesantren lain di pelosok negeri untuk meningkatkan kesadaran akan fungsi strategis pesantren. Bukan hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, melainkan juga platform pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sangat penting bagi pemerataan kesejahteraan. Kedepan saya mengharapkan program Santri Digitalpreneur ini dapat memperluas kemitraan dengan berbagai pihak menuju cita-cita penguatan ekonomi umat. Jadi saya harap bahwa pesantren itu tidak hanya melahirkan bahasa kiainya, al-mutafaqqihina fiddin. Sebab kita disuruh untuk liyatafaqahu fiddin. Falaula nafara kullu firqatin minkum liyatafaqahu fiddin. Supaya bisa memahami agama, memperdalam agama. Mutafaqqihina fiddin untuk menggantikan para ulama-ulama. Tetapi juga melahirkan namanya al-mu'ammirin. Al-mu'ammirin itu pemakmur bumi. Jadi selain memiliki pemahaman agama, tapi juga pemakmur bumi. Al-mu'ammirina fil ardi. Karena apa? Karena Allah memang menyuruh dua-duanya. Yang satu liyatafaqahu fiddin, supaya memahami agama. Yang lain, kata Allah, huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah lah yang menjadikan kamu dari bumi dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Jadi wasta'marakum itu artinya apa? Mekallafakum, memberi tanggung jawab kepada kamu
fi imaratil ardi, dalam memakmurkan bumi. Jadi dua fungsi ini. Nah, supaya bisa memakmurkan maka kita gerakkanlah perekonomian di bidang pertanian maupun juga yang lain. Dan supaya lebih maju, kuncinya atau bahasa kiainya miftahul imarahnya adalah teknologi, sumber daya manusia dan teknologi. Nah, itu juga kita kembangkan, baik teknologi dalam arti teknis pelaksanaannya, penanamannya, pemanenannya, dalam rangka memberi penyiramannya sehingga menggunakan aplikasi, pemberian nutrisinya, dan juga bahkan juga dalam rangka pemasarannya, digitalisasi dengan cara digitalisasi dismos. Ini dua-duanya tafaqquh fid dinnya perintah, imaratul ardinya juga perintah. Memakmurkan bumi juga amrun diniyun syar'iyyun, ya. Ada yang merupakan perintah agama sesuai dengan syariat fi imaratil ardi. Saya kira itu harapan saya. Akhir kata, saya pun berharap pemulihan ekonomi di Kabupaten Purwakarta melalui digitalisasi dan program santri digitalpreneur di pesantren-pesantren akan sukses menggerakkan perekonomian pedesaan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi penekanan layar LED Gubernur Jawa Barat, Wakil Menteri Pertanian, Bupati Purwakarta, dan Pembina Yayasan Dewa Dewi Indonesia. Baik hadirin, marilah kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1.